Menantu Super. Bab 1741-1750. Bab 1741. Han Sanqian. Sekelompok tetua langsung terkejut. Bagaimana orang yang berada di udara bisa menjadi dia? Bagaimana orang yang bertarung dengan Ye Gucheng dalam kegelapan seperti itu bisa menjadi budak? Wajah Qin Suang pucat, tubuhnya tidak stabil, dan dia terhuyung beberapa langkah. Kok bisa 3000? Tiba-tiba, seluruh tubuh Qin Suang menjadi gugup karena dia tiba-tiba teringat bahwa apa yang dihadapi Han Sanqian saat ini adalah pengepungan para murid. Apalagi dia, bahkan dia atau salah satu tetua yang hadir tidak akan pernah mampu menahan serangan begitu banyak orang. Han Sanqian hanyalah seorang budak, bagaimana dia bisa bertarung melawan Gucheng begitu lama? Penatua Erfeng bertanya dengan cemberut. Ya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Penatua San Feng bahkan menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Han Sanqian memiliki kemampuan seperti itu, dia seharusnya menerimanya sebagai muridnya selama ujian di aula utama hari itu. Setidaknya San Feng tidak akan menjadi muridnya. Dikurangi menjadi tidak ada. Masa depan. Penatua Shou Feng melihat ke langit dengan ekspresi yang rumit. Dia mengkhawatirkan muridnya Ye Gucheng, tetapi juga merasa sedikit kasihan pada Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian adalah seorang budak, dia mempraktikkan sihir jahat dan garis meridiannya berada di arah yang berlawanan. Perkataan Wu Yan sekali lagi mengejutkan sekelompok tetua, ternyata Han Sanqian adalah anggota Jalan Iblis. Para tetua segera saling memandang, dan tidak ada lagi yang merasa menyesal. Han Sanqian telah menyelamatkanku berkali-kali. Dia bukan iblis, dia orang baik. Qin Suang dengan marah membela Han Sanqian. Wu Yan langsung merasa tidak puas dan berkata, Suanger, meskipun kamu berbakat dan cerdas, kamu terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit pengalaman sosial untuk membedakan antara orang baik dan orang jahat. Han Sanqian sama sekali tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu ditipu olehnya. Bagaimana orang iblis bisa menjadi orang baik, Suanger? Kamu sekarang adalah murid aula utama, tetapi kamu harus belajar membedakan yang benar dari yang salah. Penatua Shou Feng juga berkata dengan sinis. Qin Suang sangat marah. Di hutan binatang, Han Sanqian bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ketika dia kembali ke aula utama, dia mengambil inisiatif untuk memberikan penghargaan pada dirinya sendiri dan memikul kesalahan. Bahkan jika dia benar-benar seorang anggota cara iblis, dia seperti ini jika orang tersebut adalah orang jahat. Qin Suang lebih suka percaya bahwa tidak ada orang baik di dunia ini. Han Sanqian tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia orang baik. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Setelah Qin Suang mengatakan ini, dia bergegas membantu Han Sanqian. Suanger, hentikan. Tiba-tiba, Lin Mengqi berteriak dengan marah. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Qin Suang, wajahnya penuh amarah yang dingin. Lin Mengqi telah menyayangi Qin Suang sejak dia masih kecil, dan dia bahkan enggan mengatakan kata-kata kasar. Tapi kali ini, Lin Mengqi marah. Jika Han Sanqian adalah anggota jalur iblis, maka Qin Suang harus menjaga jarak darinya. Oh, Suanger, sepertinya kamu telah ditipu oleh iblis itu. Kamu tidak seharusnya seperti ini. Ya, Suanger, kamu adalah murid istana utama, bagaimana kamu bisa bergaul dengan iblis? Misimu seharusnya adalah membunuh iblis dan mempertahankan jalan yang benar. Dia awalnya adalah budakmu. Saat ini, Suanger, kamu harus membunuh Han Sanqian untuk membuktikan posisimu. Bunuh Han Sanqian. Qin Suang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, dia tidak bisa melakukannya. Sudah terlambat baginya untuk berterima kasih padanya, jadi bagaimana dia bisa membunuhnya? Dia hanyalah seekor binatang buas. Dia baru saja menyelinap ke dalam sekte Void kita dengan kedok niat baik. Tujuannya adalah melakukan hal-hal tidak senonoh itu. Qin Suang, Suanger, kamu harus membalaskan dendam para budak yang dirugikan. Lin Mengqi memandang Qin Suang dengan dingin. Han Sanqian telah melakukan kejahatan. Qin Suang, tuan budak, sangat dekat dengannya akhir-akhir ini, jadi dia secara alami akan didorong ke garis depan. Ini akan mempengaruhi masa depan Lin Mengqi, dan cara terbaik untuk menghilangkan rumor tersebut adalah dengan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Suanger,
Apa yang dikatakan saudara dan pamanmu benar. Terkadang kamu perlu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dan berdiri teguh. Kamu harus membantu kakak laki-lakimu Ye Gucheng. Qin Xuang memandang Lin Mengqi dengan tidak percaya, air mata mengalir di matanya yang menawan. Dia masih menggelengkan kepalanya dengan kuat dan mundur. Bagaimana dia bisa membunuh Han San Qian? Dia lebih memilih menghadapi dirinya sendiri daripada Han San Qian. Tidak, aku tidak menginginkannya. Suanger, jangan main-main, teriak Lin Mengqi dengan marah, lalu langsung menyerahkan pedangnya ke tangan Qin Xuang, artinya jelas, dia ingin dia membunuh Han San Qian. Qin Xuang memandang pedang itu, air mata mengalir di wajahnya, enggan mengambilnya. Jika kamu tidak membunuh Han San Qian, maka persahabatan antara kamu dan ibu serta anakku akan berakhir hari ini. Lin Mengqi mengetahui kepribadian putrinya dengan baik. Meskipun dia terlihat dingin, dia memiliki hati yang baik. Jika dia tidak dipaksa, dia akan berhati lembut. Itu akan membahayakan masa depannya di Sekte Void. Mendengar ini, Qin Xuang memandang Lin Mengqi dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Lin Mengqi akan memaksanya seperti ini. Di satu sisi adalah orang yang telah menyelamatkannya, dan di sisi lain adalah ibunya yang telah bekerja keras untuk membesarkannya. Hati Qin Xuang hancur dan dia tidak bisa membuat pilihan untuk sementara waktu. Sambil mengertakkan giginya, Qin Xuang terbang langsung menuju Han San Qian dengan pedang di tangan Lin Mengqi. Murid, dengarkan perintahnya. Wu Yan berteriak dengan marah saat ini. Semua murid serempak berteriak, ya. Bantu Ye Gucheng dan Qin Xuang untuk membunuh monster Han San Qian. Bentuk formasi dan ikuti perintahku. Ya. Para murid menerima perintah dan berbaris dalam beberapa formasi, membidik Han San Qian di udara, menunggu perintah Wu Yan. Saat ini, Qin Xuang terbang di depan Han San Qian dengan pedang. Melihat Qin Xuang datang, Ye Gucheng memandang Han San Qian dengan bangga. San Qian, maafkan aku. Qin Xuang memandang Han San Qian dan berkata dengan perasaan bersalah. Han San Qian tersenyum dan mengangkat pedang di tangannya. Kamu tidak perlu menyesal. Di hutan binatang, kamu dan aku sudah melunasinya. Kamu adalah kamu, dan Han San Qian adalah Han San Qian. Mendengar ini, tubuh halus Qin Xuang bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan sakit yang tiada taraf di hatinya. Melunasi. Artinya keduanya sudah tidak ada hubungannya lagi kan? Melihat senyuman Han San Qian dan kesedihan di mata Qin Xuang, Ye Gucheng tidak tahan lagi. Oke, Han San Qian, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan menderita kematian. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Gucheng menyerang Han San Qian lagi. Dengan Qin Xuang di sana, Ye Gucheng sangat termotivasi dan mencoba yang terbaik untuk pamer di depan Qin Xuang. Qin Xuang sedih untuk Han San Qian. Jadi Ye Gucheng mengambil tindakan dia kejam dan bersumpah untuk membunuh Han San Qian tanpa tempat pemakaman. Menghadapi serangan sengit Ye Gucheng, Han San Qian tersenyum dingin dan menghadapinya secara langsung dengan mudah. Ye Gucheng segera menjadi semakin ketakutan saat bertarung, karena hanya dalam waktu singkat, teknik Tianyin Han San Qian, yang pada awalnya masih asing, kini tidak hanya mudah untuk dipahami, tetapi yang terpenting, beberapa jurusnya yang digunakan oleh Han San Qian sebenarnya adalah miliknya. Orang ini sebenarnya diam-diam belajar dari dirinya sendiri saat bertarung. Keringat dingin mengucur di dahi Ye Gucheng. Di satu sisi, dia tidak bisa mengalahkannya, tapi di sisi lain, dia tidak ingin bertarung. Jika dia terus bermain seperti ini, dia benar-benar khawatir bahkan pakaian dalamnya pun akan pecah. Akan dicuri oleh Han San Qian. Ini adalah hal-hal yang telah dia pelajari dengan keras selama beberapa dekade. Apa yang Ye Gucheng tidak ketahui adalah hal-hal yang lebih menyakitkan masih akan datang. Bab 1742. Qin Xuang, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak membantu? Ye Gucheng buru-buru berteriak kepada Qin Xuang di belakangnya. Qin Xuang benar-benar tenggelam dalam sosok tampan Han San Qian yang melawan Ye Gucheng. Segala macam kejadian masa lalu terus muncul kembali di benaknya, yang sulit untuk dihapus. Dia baru menyadarinya ketika Ye Gucheng berteriak. Melirik Sekte Wu di bawahnya karena malu, sambil mengertakkan gigi, Qin Xuang bergegas mendekat dengan pedang di tangan. Dengan tambahan Qin Xuang, situasi pertempuran langsung terbalik.
Ye Gucheng yang semula dirugikan mendapat kesempatan untuk bernafas. Ketika Han Sanqian lelah menghadapi serangan Qin Shuang, dia memainkan trik kotor dan selalu memanfaatkannya. Situasi. Ketika Han Sanqian tidak memperhatikan, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Serangan Qin Shuang sangat kuat dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Meskipun Qin Shuang jelas melepaskan serangan Han Sanqian, bagaimanapun juga Qin Shuang adalah salah satu dari 3 jenius. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Ye Gucheng, dia juga memiliki kekuatan raja binatang di tubuhnya. Diberkati oleh tubuh emas. Meskipun tidak ada bahaya besar bagi Han Sanqian, itu jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan Ye Gucheng pada Han Sanqian. Dalam hal ini, Ye Gucheng, seorang perempuan jalang, menggunakan semua trik kotornya untuk menyerang Han Sanqian dengan berbagai cara. Dia menyayat punggungnya dengan pisau, memotong pinggangnya dengan pedang, dan menyayat kakinya dengan pisau. Bersama-sama, dalam sekejap, Han Sanqian telah meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Pakaiannya basah oleh darah, membuatnya tampak seperti pria berdarah. Melihat Han Sanqian seperti ini, Qin Shuang menitikkan air mata kesedihan dan mundur, tidak ingin terus melawan Han Sanqian sama sekali. Han Sanqian memanfaatkan kesempatan tersebut dan langsung menangkap serangan diam-diam Ye Gucheng dengan backhandnya, dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Ye Gucheng ditendang ke belakang dan memuntahkan darah ke udara. Menghadapi Han Sanqian yang menerkamnya lagi, Qin Shuang hanya memberikan perlawanan mekanis simbolis. Setelah beberapa serangan, pedang Qin Shuang jatuh dari tangannya, dan Qin Shuang menangis. Menghadapi Han Sanqian, dia tidak bisa bergerak, apalagi melihat Han Sanqian mati di depannya. Han Sanqian tersenyum pahit, "Kakak, kamu seharusnya tidak berbelas kasihan padaku. Di medan perang, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap dirimu sendiri." Tidak peduli betapa berbelas kasihnya Qin Shuang, Han Sanqian tidak akan melakukannya, karena dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak bisa mati karena Su Yingxia masih menunggunya. Qin Shuang menitikkan air mata dan tidak ingin melawan sama sekali. "Jika ini masalahnya, maka saya lebih baik mati sendiri." Setelah mengatakan itu, Qin Shuang menutup matanya tanpa suara. Murid Han Sanqian menyempit. Menyaksikan pedang panjang jatuh dari langit, mata Lin Mengqi penuh amarah. Dia tahu bahwa Qin Shuang tidak dikalahkan oleh Han Sanqian, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh dirinya sendiri. Wu Yan sangat marah dan melambaikan tangannya, "Di mana para murid?" "Ada." Di lapangan, ribuan orang merespon serentak dengan teriakan nyaring. "Murid, dengarkan perintahnya dan bunuh 3.000 pelaku kejahatan." "Ya." Para murid berteriak dengan marah, dan kemudian mereka membentuk 3 formasi besar, membidik Han Sanqian di udara, masing-masing menggunakan mantranya. Untuk sementara, keempat puncak diterangi oleh sekelompok mantra yang memenuhi langit dengan cahaya putih, dan cahayanya menyilaukan. Mantra ribuan murid sekte Void seperti hujan yang jatuh dari langit, langsung mengenai Han Sanqian. Han Sanqian mengerutkan kening dan menjatuhkan Qin Shuang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kumpulan mantra aneh di udara meledak dengan Han Sanqian sebagai intinya. Dampak ledakan bahkan meledakkan awan jamur di udara, dan penyebarannya menyebar ke seluruh langit di atas seluruh sekte Void. Tidak. Qin Shuang terbang terbalik sepanjang jalan, menyaksikan tanpa daya saat Liu Han Sanqian semakin menjauh, sementara serangan para murid semakin dekat dan dekat dengannya, sampai akhirnya dia langsung mengepung Han Sanqian, teriak Qin Shuang yang memilukan. Setelah gempa besar, segalanya tampak sunyi. Seperti setelah hujan, damai dan tenang. Murid yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan penuh kerinduan ke langit tempat pemboman itu terjadi. Tetapi ketika beberapa tetua merasa lega, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan udara yang sudah dipenuhi asap tiba-tiba mulai menyala. Detik berikutnya, beberapa tetua tercengang. Asap menghilang, dan di udara, Han Sanqian berdiri di sana dengan bangga, dengan cahaya keemasan di tubuhnya, seperti dewa perang, memandang rendah semua makhluk hidup. "Opo-opo, ini, bagaimana ini mungkin?" Meskipun serangan barusan tidak dahsyat, namun cukup kuat sehingga tidak ada satupun tetua yang hadir yang berani mengklaim bahwa mereka dapat melarikan diri tanpa cedera. Tapi orang ini Han Sanqian. Orang ini terbuat dari apa?
Apakah terbuat dari besi? Anda tidak akan mati dengan cara ini. Wu Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya dan buru-buru membangunkan murid-murid yang tertegun. Murid, dengarkan perintah dan bentuklah barisan. Qin Xuang baru saja melihat Han Sanqian, dan hanya butuh beberapa detik sampai dia tertawa terbahak-bahak menghadapi nama penatua Wu Yan. Dia panik sejenak. Dia hendak menyuruh Han Sanqian melarikan diri, tetapi pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum. Apa? Apakah hanya kamu yang tahu cara menindas minoritas ketika ada lebih banyak orang? Suaranya seperti roh jahat, senyumannya seperti sisa darah, dan orang-orang yang menonton ketakutan. Tepat ketika Wu Yan hendak mengeluarkan perintah untuk menyerang lagi, dia tiba-tiba merasa seluruh tanah sedikit bergetar, dan itu menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, seluruh tanah dan bahkan udara dipenuhi suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ini, lihat, tiba-tiba, seseorang berteriak keras, dan semua orang lari mencari suara tersebut. Di kejauhan, debu beterbangan, pohon tumbang ke tanah, dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah mereka di hutan. Bab 1743. Mengaum. Aduh. Raungan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi. Di puncak 4 puncak, puluhan ribu binatang berjatuhan seperti banjir yang landai. Mereka yang terbang di langit dan berlari di tanah berkerumun seperti ribuan pasukan. Semua orang yang hadir langsung terkejut, dan beberapa yang pemalu bahkan langsung jatuh ke tanah. Dan hampir pada saat yang sama, di antara binatang buas, harimau putih berwajah giok mengaum dan memimpin untuk menyerang kerumunan, diikuti oleh macan tutul hitam dan serigala darah bermata bintik. Kerumunan tiba-tiba berteriak, namun yang belum berakhir adalah ribuan binatang aneh masih bergegas menuju belakang. Perang akan segera dimulai. Untuk sesaat, terdengar teriakan dan jeritan di tanah, dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam kerumunan dengan putus asa. Bahkan gajah raksasa yang tidak memiliki kekuatan serangan dengan panik menggunakan tubuhnya untuk menerobos kerumunan. Ribuan murid sekte Void seperti dilanda banjir, dengan 7 roh dan 8 makhluk berserakan terhanyut. Ini, kepala puncak tampak malu sambil menangkis binatang aneh yang menyerang dengan panik. Dia melihat binatang aneh yang masih terbang di kejauhan dan menyerang di sini. Apa yang terjadi? Mengapa semua binatang aneh di hutan 4 puncak 100 binatang tiba-tiba melarikan diri? Semua binatang datang. Apakah mereka gila? Wu Yan yang serius juga sedikit panik saat ini. Meskipun ada banyak binatang aneh di hutan 100 binatang 4 puncak, mereka telah hidup damai di hutan 100 binatang selama ratusan tahun. Mengapa semua binatang aneh itu tiba-tiba keluar seperti orang gila? Bahkan gajah raksasa yang lembut di Strain Beast sedang menginjak-injak kerumunan saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kelinci giok berambut panjang di rumah binatang itu, hewan peliharaan hias seperti itu, juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, ada 4 naga mengaum, dan 4 naga raksasa terbang dengan ganas di atas kerumunan. Kemudian keempat naga itu menyembur secara serempak, dan banyak murid dari sekte Void terbunuh dan terluka dalam waktu singkat. Semuanya, tenang. Lawan. Mengikuti raungan keras Wu Yan, para murid menstabilkan tubuh mereka. Kemudian, mereka masing-masing memanggil binatang aneh mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri dengan binatang aneh mereka sendiri. Tapi ini adalah awal dari mimpi buruk. Pemberontakan. Saudara Jie Yuan, aku. Singa hijau bermata menyalaku telah melarikan diri, dia telah melarikan diri, Tetua Agung Shou Feng berteriak dengan marah saat ini. Kura-kura berat Xuan Wuku juga benar-benar tidak patuh, kata tetua kedua dengan cemas. Milik kita semua. Para tetua tampak pucat. Murid Wu Yan tiba-tiba melebar, apa yang terjadi? Apakah mereka memberontak? Hampir semua binatang aneh yang hadir di tempat kejadian tidak hanya gagal melindungi tuannya setelah dilepaskan, tetapi tiba-tiba mengarahkan senjatanya dan bergabung dengan binatang aneh di hutan 100 binatang untuk melawan tuan mereka dengan gila-gilaan. Hal ini membuat situasi yang sudah kacau menjadi semakin kacau untuk sementara waktu. Binatang aneh dan murid Void yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan dalam perkelahian. Para murid dari sekte Void ketakutan,
tetapi binatang aneh itu sedang sekarat. Beberapa tetua saling memandang dengan bingung, dan untuk sesaat mereka kehilangan kendali. Pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan kemudian binatang buas itu meledak di bawah kaki mereka, dan sesosok tubuh dengan cepat jatuh di depan para tetua dari luar 4 puncak. Aku sudah bertemu dengan kakak kepala. Beberapa tetua berkata serempak. Sanyong melirik kekacauan di depannya dan mengerutkan kening, dia baru saja menangkap seorang pemetik bunga, jadi mengapa dia menyebabkan keributan besar dan mengguncang seluruh sekte Wushu? Saudaraku, kami di sini untuk menangkap pemetik bunga, tetapi untuk beberapa alasan, semua binatang aneh di hutan binatang tiba-tiba bergegas keluar dan melancarkan serangan gila terhadap kami, lapor Wu Yan. Sanyong tidak berkata apa-apa, dia menatap Han Sanqian di udara, dan alisnya yang panjang tiba-tiba semakin berkerut. Siapa itu? Laporkan ke pemimpin, Han Sanqian, pencuri pemetik bunga kali ini. Han Sanqian. Tuan Sanyong sedikit mengernyit. Saat aku menggoda Qin Suang sebelumnya, pemimpinnya berbelas kasihan dan menyelamatkannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Terlebih lagi, saat dia melawan barusan, dia menggunakan sihir jahat, jadi aku curiga dia pasti seseorang dari jalan iblis, dengan sengaja bersembunyi di kegelapan. Akulah sekte ketiadaan. Sihir dan sihir. Sanyong tercengang. Wu Yan mengangguk, meskipun saya tidak tahu sekte mana itu, meridiannya terbalik, yang berarti dia adalah seorang penyihir pada pandangan pertama. Sanyong menghela nafas dan mengangguk dengan berat. Meridiannya berjalan mundur. Itu memang bertentangan dengan keinginan alam dan dipermalukan dengan cara yang benar. Hanya beberapa roh jahat yang akan menggunakan pedang ini untuk melakukan trik di puncak. Kalau dipikir-pikir, dia mengira Han Sanqian berbeda dari orang biasa, jadi dia sengaja meminta para tetua Si Feng untuk mengolahnya, untuk memberikan banyak calon murid dari Sekte Void dan menghibur saudara junior yang malang, King Feng. Tapi saya tidak pernah menyangka Han Sanqian akan menjadi orang seperti itu. Karena kamu adalah iblis, kamu tidak bisa menahannya. Adik laki-laki akademi, perintahkan semua murid untuk mengatur formasi dan mengatur batasan. Saya akan menjadi mata formasi untuk mendukung formasi. Kami akan bekerja sama untuk menjebak binatang-binatang itu. Tuan Sanyong memerintahkan. Wu Yan mengangguk dan buru-buru berteriak, murid, bentuklah barisan dan buat batasan. Dengan kemunculan sang pemimpin dan teriakan Wu Yan, sekelompok murid akhirnya merasa lebih nyaman dan mulai mempertahankan diri dari serangan binatang aneh sambil membentuk formasi sesuai perintah Wu Yan. Segera, batasan dibuka, dan semua binatang berada dalam masalah seperti di hutan binatang. Pada saat ini, di Han Sanqian, 5 naga tiba-tiba meraung serempak. Semua binatang tiba-tiba mendidih. Bab 1744. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju batas terlarang. Meskipun pembatasan tersebut menyebabkan kerusakan besar pada binatang aneh itu, mereka tetap terus maju, menyerang dengan tubuh mereka dengan gila-gilaan seolah-olah mereka putus asa. Di udara, 5 ekor naga yang dikepalai oleh naga perak terbang di angkasa sejenak, meraung keras, dan menukik ke bawah dengan kekuatan petir. Kemanapun mereka lewat, kerumunan itu berjatuhan seperti bambu, meratap dan menjerit tiada henti. Formasinya berada dalam kekacauan, dan batasannya langsung terpengaruh. Ditambah dengan binatang buas di dalamnya, retakan serius muncul di seluruh batasan. Paman Jie Yuan, kami tidak tahan lagi. Apa yang harus kami lakukan? Ya, formasinya sedang kacau, dan binatang aneh ini sepertinya gila. Beberapa murid yang tidak tahan mulai berteriak panik. Beberapa tetua mengerutkan kening, khawatir tentang masalah internal dan eksternal, dan seluruh murid Sekte Void jelas berada dalam kekacauan. Kakak senior, aku akan membawa beberapa saudara junior untuk mengendalikan naga-naga itu, Wu Yan meminta instruksi. Tidak perlu, Sanyong tiba-tiba berteriak mendesak. Wu Yan memandang Sanyong dengan bingung. Serangan mendadak kelima naga adalah penyebab utama kekacauan. Jika mereka tidak dibasmi, hanya masalah waktu sebelum batasan dilanggar. Tangkap pencurinya dulu. Tangkap rajanya dulu. Pada saat ini, Sanyong menatap Han Sanqian. Wu Yan bahkan lebih bingung, Han Sanqian. Kakak senior, kamu ingin kami berurusan dengan Han Sanqian?
Kekacauan di antara binatang buas di hutan 100 binatang, apa hubungannya dengan dia? Saya tidak tahu alasannya, tapi perhatikan baik-baik gajah terbang di Gucheng. Semua orang segera melihat dan melihat bahwa di belakang Han San Qian, gajah terbang Ye Gucheng sedang berlutut di udara, menundukkan kepalanya di depan Han San Qian, menyerah sepenuhnya. Sekelompok orang tiba-tiba bingung. Itu adalah hewan peliharaan spiritual Ye Gucheng. Mengapa dia merendahkan diri di depan Han San Qian? Saudaraku, maksudmu semua binatang aneh di hutan 100 binatang ini diciptakan oleh budak Han San Qian itu? Bagaimana ini mungkin? Ya, kakak senior, kualifikasi apa yang dimiliki Han San Qian untuk mengendalikan semua binatang? Jika Anda, saya, dan beberapa kakak senior tidak bisa, bagaimana Han San Qian bisa? Kecuali dewa sejati memiliki kemampuan seperti itu, atau Han San Qian hanyalah anggota klan iblis. Kamu benar. Han San Qian awalnya menggunakan seni iblis dan hantu. Tidak mengherankan jika dia berasal dari klan iblis. Jika dia adalah klan iblis, dia pasti menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan binatang buas. Jika ini benar-benar masalahnya, maka Han San Qian harus dilenyapkan. Jika tidak, jika dia ada selama 1 hari, dia akan menjadi ancaman bagi sekte Void kita. Ya, tidak peduli apa yang terjadi hari ini, Han San Qian tidak boleh keluar dari sini, jika tidak, binatang aneh di hutan 100 binatang akan menjadi bom waktu bagi seluruh sekte Void. Melihat adik-adiknya seperti ini, Sanyong mengangguk dengan berat, kalau begitu Han San Qian akan diserahkan padamu. Jika kami tidak menghukumnya, itu akan menjadi bencana bagi sekte Void kami. Setelah Wu Yan dan keenam tetua membungkuk, mereka saling memandang, mengangkat pedang dan bergegas menuju Han San Qian. Han San Qian dengan cepat membuat postur bertahan, seolah menghadapi musuh yang tangguh. 7 tetua dari sekte Void jelas tidak sebanding dengan orang-orang seperti Ye Gucheng. Bagaimanapun, meskipun sekte Void bukanlah sekte besar, itu masih salah satu sekte kuno. Mereka yang bisa menjadi tetua dari sekte puncak adalah semuanya luar biasa ya. Meskipun Anda melihat seluruh dunia Bafang, mereka tidak dianggap ahli top, tapi setidaknya mereka harus berada di level menengah. Dan di antara ke-7 orang sekaligus, Han San Qian berpikir bahwa meskipun dia memiliki tubuh emas baru, akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Namun tetap harus berjuang jika tidak bisa mengalahkannya. Dalam kamus Han San Qian, kesabaran biasa digunakan, namun kata, akui kekalahan, tidak pernah muncul. Nyawanya harus diperuntukkan bagi Su Yingxia, sebelumnya bahkan Raja Surga pun tidak ingin mengambil nyawa Han San Qian. Ayo, teriak Han San Qian dengan marah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kegelapan. Di bawah kegelapan, cahaya keemasan Han San Qian harus muncul. Mengaum. Merasakan kemarahan Han San Qian, Linlong berteriak dan memimpin Silong kembali ke pertahanan untuk membantu Han San Qian, tetapi dihadang oleh Lu Yunfeng dan Ye Gucheng. Han San Qian, kamu benar-benar bajingan, kenapa kamu tidak menyerah saja? Begitu Wu Yan berada di posisinya, dia berteriak kepada Han San Qian dengan suara dingin. Dia hanya mengikuti saja, mengetahui berapa kali dia telah berbuat salah pada Han San Qian, tetapi demi murid kesayangannya dan kebenciannya pada Han San Qian, dia merasa tidak ada salahnya mengorbankan seorang budak. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa tindakan jahatnya akan secara tidak sengaja membawa manfaat besar bagi diri saya sendiri. Setelah membunuh Han San Qian, prestisenya di sekte Void akan menjadi lebih kuat. Ditangkap tanpa ampun. Apakah kamu layak? Han San Qian mencibir dan langsung melancarkan serangan. Wajah Wu Yan tiba-tiba menjadi dingin. Pelaku kejahatan ini tidak menyerah dengan patuh di depannya dan benar-benar berani menyerang. Dia hanya mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Wu Yan berteriak keras, mengangkat tangannya, dan langsung menyerang Han San Qian. Sebagai tetua dari pembimbing sekte Void, energi yang keluar dari tubuh Wu Yan sangat kuat. Meskipun dia bukan ahli tingkat suci, karena metode yang dia praktikkan adalah metode tinju tiangang yang paling mendominasi, dia bahkan sering kali dapat bersaing dengan junior Piao Miao. Sebanding dengan yang kuat. Merasakan aura yang sangat kuat dari sesepuh pembimbing,
Han Sanqian mengerutkan kening dan mengaktifkan seluruh teknik Tianyin secara maksimal tanpa berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan api beterbangan kemana-mana. Han Sanqian terguncang mundur lebih dari 10 meter setelahnya, tenggorokannya terasa manis dan seteguk darah muncrat. Wu Yan memandang Han Sanqian dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan nada meremehkan, beraninya kamu menyerangku tanpa melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pikir kamu ini sampah macam apa? Setelah pertarungan pertama, dia telah sepenuhnya mengetahui kekuatan Han Sanqian. Meski tinjunya sedikit sakit, terlihat jelas bahwa di mata Wu Yan, Han Sanqian hanyalah seekor semut yang menggigit. Seberapa menyakitkankah gigitan semut? Tapi menghancurkannya sampai mati sangatlah mudah. Han Sanqian memuntahkan darah di mulutnya dan tersenyum dingin, apakah ini kekuatan dari tetua Anda, pembimbing Sekte Void? Tampaknya memang tidak ada seorang pun yang tersisa di Sekte Void. Wu Yan menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, kematian sudah dekat, dan kamu masih berbicara omong kosong. Lelucon yang luar biasa. Kematian sudah dekat. Pemimpin pembimbing Sekte Void hanya tahu cara menyombongkan diri, kan? Dia baru saja menjatuhkanku beberapa meter, dan dia membual seolah-olah dia tak terkalahkan. Han Sanqian tertawa keras. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Yan merasa malu. Oke, kamu benar-benar tidak berguna, karena kamu ingin melihat Raja Neraka sesegera mungkin, maka aku akan memberimu tumpangan. Wu Yan memelototi Han Sanqian dengan dingin, dan tiba-tiba mengaktifkan semua energi di tubuhnya. Dia ingin membunuh sampah ini dengan satu pukulan. Dalam sekejap mata, Wu Yan meninju Han Sanqian dengan pukulan terkuatnya. Ledakan. Suara keras lainnya. Pupil Wu Yan tiba-tiba melebar, dan kemudian dia menyentuh dadanya dengan tidak percaya, darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Ini, bab 1745. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghadapi Han Sanqian, tetua bermartabat dari pembimbing Sekte Void sebenarnya. Dia sebenarnya terluka. Yang paling mengejutkan keenam tetua adalah pada saat ini, Han Sanqian berdiri dengan lembut di bawah cahaya terang tanpa terpengaruh oleh apapun. Dalam duel 1 lawan 1, Han Sanqian menang. Terlebih lagi, hasil kemenangannya sangat tidak terduga dan sempurna. Saya mengatakan bahwa penatua dari Sekte Void tidak lebih dari itu. Tentu saja, saya tidak berbicara tentang penatua dari Sekte Void, tetapi saya mengatakan bahwa 6 tetua lainnya yang hadir semuanya sampah. Han Sanqian senyum jahat. Tentu saja, Han Sanqian tidak bisa mengalahkannya secara langsung, tetapi dengan tubuh emas barunya, Han Sanqian dapat mendorong seni ilahi Wuxiang ke tingkat yang baru. Han Sanqian tidak tahu seberapa kuat level barunya, jadi dia meminta Wu Yan untuk melakukan eksperimen. Han Sanqian sengaja menahan serangannya pada pukulan pertama dan dengan sinis membuatnya mengendurkan kewaspadaannya, namun di saat yang sama dia benar-benar marah dan ingin membunuh Han Sanqian dengan satu pukulan. Kemudian untuk pukulan kedua, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Inilah yang dipertaruhkan oleh Han Sanqian. Jika level baru seni ilahi Wuxiang dapat dilawan dan disalin dengan sukses, meskipun tidak dapat disalin dengan sempurna, setidaknya dapat menjamin proporsi tertentu. Maka kekuatan serangan balik masa lalu akan menjadi cukup untuk Wu Yan, yang tidak siap, terluka parah. Faktanya adalah Han Sanqian membuat taruhan yang tepat. Wu Yan jelas diatur oleh Han Sanqian, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Diejek oleh Han Sanqian lagi, vitalitas Wu Yan bergejolak, dan seteguk darah muncrat lagi. Jika bukan karena dukungan tepat waktu dari para tetua Soufeng, Wu Yan mungkin akan jatuh ke tanah seperti ini. Han Sanqian, kamu terlalu lancang, biarkan aku berurusan denganmu hari ini, teriak penatua Wu Feng, dan dia memimpin penatua Liu Feng untuk menyerang langsung dari kiri ke kanan. Pergi bantu. Wu Yan memaksa dirinya menjauh dari dukungan tetua Soufeng. Penatua Soufeng melirik ke arah tetua lainnya, dan setelah memastikan pandangan satu sama lain, mereka bersama-sama menuju Han Sanqian untuk mengepung dan menekan mereka. Tidak ada lagi yang berani memandang rendah budak di depan mereka, karena budak ini sangat aneh sehingga mereka tidak dapat membayangkannya dan bahkan meragukan kehidupan mereka. Oleh karena itu,
Apa yang dilakukan 6 tetua yang tersisa terhadap Han San Qian adalah serangan langsung dari sayap ganda. Menghadapi serangan sayap dari 6 tetua, Han San Qian menggunakan teknik Tianyin di tangan kirinya dan teknik ilahi Wuxiang di tangan kanannya. Dia dengan terampil beralih di antara dua metode serangan. Meskipun dia terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia setidaknya setara dengan 6 tetua untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, kelima naga itu dikepung oleh ratusan murid yang dipimpin oleh Ye Gucheng dan Lu Yunfeng. Tanpa kendali mereka, batasan mulai stabil dengan restu dari Guru Sanyong. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terperangkap di dalamnya, dan pemandangan itu situasi di dunia mulai dikendalikan secara perlahan oleh Sekte Void. Tapi Guru Sanyong dan sekelompok murid Sekte Wushu tidak bisa tenang sama sekali. Di udara, Han San Qian bertarung 1 lawan 6, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan, yang mengejutkan hati hampir semua orang. Saat ini, meski di hati banyak orang, Han San Qian adalah monster, tapi dia juga dewa monster di hati mereka. Dia seperti dewa perang, mampu mengalahkan 6 orang dengan 1 orang. Banyak orang berhenti untuk menonton, sama sekali lupa bahwa mereka masih berada di medan perang. Bahkan Sanyong benar-benar menatap pertempuran di udara saat ini, merasa ngeri di dalam hatinya. Han San Qian masih sangat muda tetapi memiliki kekuatan bertarung yang kuat, yang benar-benar mengejutkannya. Belum pernah ada pertarungan seperti itu di Sekte Void selama lebih dari 100 tahun. Dengan upaya gabungan dari 6 bersaudara junior, bahkan Miao Miao yang asli mungkin tidak dapat menahannya, tetapi Han San Qian melakukan apa yang dia pikir tidak dapat dia lakukan. Sayang sekali, sayang sekali. Alangkah baiknya jika orang seperti itu bukan monster, tapi murid dari Sekte Void saya. Jika ada anak seperti itu, mengapa Sekte Void kita tidak berdiri di puncak yang agung? Sekte. Sanyong patah hati. Bicaralah pada dirimu sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia akan merusak kesempatan milik Sekte Wushu dengan tangannya sendiri hari ini. Jika semua leluhur Sekte Void masih ada di sini, mereka pasti akan sangat marah hingga mati di tempat. Gumam Qin Suang sambil melihat pertempuran di udara, dengan perasaan campur aduk di hatinya, sedih dan bahagia. Yang menyedihkan adalah apa yang terjadi pada Han San Qian sekarang. Namun yang membahagiakan adalah Han San Qian begitu kuat hingga mampu melawan para pahlawan di bawah serangan 6 paman dan paman. Namun kebahagiaan ini hanya bertahan kurang dari sesaat, karena saat ini Han San Qian akhirnya kehilangan kekuatannya dalam penyerangan tersebut, dikalahkan seperti gunung dan terus-menerus dilukai oleh 6 orang tua. Han San Qian terhuyung-huyung dan hampir kalah. Pada saat ini, Qin Suang menggigit bibir merahnya, lalu mengeluarkan pedang ilahi penekan iblis di tangannya dan terbang langsung menuju medan perang udara. Penatua Liu Feng memanfaatkan kesempatan itu, mengarahkan ke punggung Han San Qian, dan menyerang dengan pedang yang menggelegar. Ledakan. Pada saat ini, ada suara yang tajam, dan pedang yang ingin dimenangkan oleh Penatua Liu Feng tiba-tiba diblokir. Dia mendongak kaget dan mengerutkan kening, "Suanger, apakah kamu gila?" Qin Suang memegang pedang ilahi penekan iblis, berdiri di belakang Han San Qian dan menatap tetua 6 puncak dengan dingin. "Jika kamu ingin membunuh Han San Qian, tanyakan padaku dulu." Qin Suang berteriak dingin, kembali menatap Han San Qian dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Apa kabar?" Bab 1746. "Kamu sangat bodoh." Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata dia baik-baik saja. Saat dia membantu dirinya sendiri, dia mempertaruhkan masa depannya sendiri. "Apakah saya bodoh? Mungkin, tetapi jika Anda membiarkan saya melihat Anda mati, saya akan merasa tidak nyaman selama sisa hidup saya, jadi daripada melakukan ini, lebih baik menjadi bodoh," kata Qin Suang. Han San Qian hendak berbicara ketika Lin Mengqi berteriak dengan marah, "Suanger, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Segera kembali. Ya, sebagai murid yang saleh, apakah kamu ingin membantu penjahat ini dan menjadikan paman dan pamanmu musuh?" Qin Suang tersenyum pahit dengan jijik, "Cara yang benar. Apakah cara yang benar berarti semakin sedikit orang yang menindas? Apakah yang besar menindas yang kecil? Jika ini cara yang benar, maka saya lebih suka tidak menjadi murid ini dengan cara yang benar."
Han Sanqian adalah budakku. Kejahatannya tentu saja merupakan tanggung jawabku, tapi bukan giliran paman dan pamanku yang ikut campur. Selain itu, Han Sanqian baik padaku. Terlepas dari apakah dia pengkhianat atau jahat, Qin Xuang tidak boleh melihatnya mati di depanku. Jadi, 5 komandan divisi, tolong ambil tindakan. Ketika Lin Mengqi mendengar ini, pupil matanya hampir terbakar. Qin Xuang, apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Qin Xuang, cepat mundur. Kamu pasti tertipu oleh monster ini. Qin Xuang, tahukah kamu bahwa kamu mengkhianati tuan kami? Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa tetua juga sangat marah. Qin Xuang mengabaikannya sama sekali dan memandang Han Sanqian, apakah kamu siap? Han Sanqian tersenyum tak berdaya, mengapa kamu melakukan ini? Wajah Qin Xuang menjadi dingin. Dia mengangkat pedang ilahi penekan iblis di tangannya dan mengarahkannya ke beberapa tetua. Kemudian, dia langsung menyerang tetua 6 puncak di depannya. Han Sanqian tidak punya pilihan selain mengikuti. Dengan tambahan Qin Xuang, situasi pertempuran kembali seimbang, terutama ketika keduanya bekerja sama menggunakan teknik pedang hujan jatuh, ke-6 tetua berubah dari aktif menjadi pasif. Teknik pedang hujan jatuh menekankan kombinasi yin dan yang, kesatuan 10.000 yuan, dan serangannya sangat mendominasi. Selain itu, selama teknik pedang, 2 energi terkuat di tubuh Han Sanqian dan Qin Xuang saling melengkapi, sepenuhnya menjadi 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Selain itu, Han Sanqian dan Qin Xuang sama-sama memiliki tubuh emas di tubuh mereka, sehingga teknik pedang hujan jatuh hampir sepenuhnya digunakan di tangan mereka. Teknik pedang hujan jatuh. Tiba-tiba, Sanyong yang tergeletak di tanah menjadi pucat karena terkejut, dan tiba-tiba berdiri. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ini. Teknik rahasia sekte kita yang telah lama hilang, keterampilan unik pendiri Seng Suzi, bagaimana mungkin Han Sanqian dan Qin ganda untuk melakukannya? Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka mengetahui metode rahasia ini? Sebagai kepala sekte, Sanyong lebih tahu dari siapapun tentang keterampilan rahasia yang telah hilang tetapi dicatat dalam Void Z. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah suatu hari, dia akan melihatnya muncul kembali. Dia tiba-tiba mendapat firasat yang tidak diketahui, merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, tapi di mana kesalahannya? Dia tidak bisa mengerti. Di udara, Han Sanqian dan Qin Xuang bekerja sama dengan sangat baik. 6 tetua tidak bisa mendekati setengah meter di depan mereka, tetapi Han Sanqian segera menemukan masalahnya. Artinya, bahkan pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, dia tiba-tiba masih memiliki keinginan untuk Qin Xuang. Selain itu, dia merasa seperti ini setiap kali setelah berlatih. Dia bersumpah bahwa dia sama sekali tidak memiliki pemikiran yang mengganggu tentang Qin Xuang. Dia hanya tidak ingin berhutang budi padanya berkali-kali, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dia hanya memiliki Su Yingxia di dalam hatinya, dan dia yakin bahwa selain Su Yingxia, dia, Han Sanqian, tidak akan tergoda oleh wanita manapun di dunia ini. Jadilah apa saja. Namun setiap kali setelah menyelesaikan teknik pedang loyu, selalu ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh. Ada yang salah dengan ilmu pedang ini. Namun, ia memang memiliki agresivitas yang kuat. Perubahan mendadak ke-6 tetua dari aktif menjadi pasif adalah bukti terbaiknya, memang dapat membantu Qin Xuang menekan tubuh emas Raja Binatang di tubuhnya setiap saat. Tapi bagaimana mungkin? Meskipun ilmu pedang mereka sangat kuat, mereka kurang pengalaman. Kakak muda ke-6, kamu menyerang pintu kanan mereka, dan kakak muda ke-5 menyerang pintu kiri mereka. Kakak muda ke-4, serang bagian atas mereka, dan 3 kakak muda lainnya bekerja sama untuk menahan mereka. Pada saat ini, Wu Yan, yang telah menyaksikan pertempuran di udara, menemukan celah dari mereka berdua. Meskipun keterampilan pedang mereka kuat, mereka berlatih terlalu sedikit. Meskipun mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka kurang pengalaman. Selain itu, meskipun keduanya memiliki energi yang besar, sayangnya mereka berdua lemah. Tidak pandai mengendalikan, sangat kuat di luar tetapi kuat di dalam. Menghadapi veteran berpengalaman seperti 7 tetua dari Sekte Void,
seiring waktu, kekurangannya ditemukan. Keenam tetua segera mengikuti pengaturan Wu Yan dan menyerang kedua pria itu dari 4 arah. Ledakan. Saat 3 gerbang di kiri dan kanan gagal satu demi satu, teknik pedang hujan jatuh dipatahkan. Penglihatan cepat dan tangan cepat Lin Mengki langsung menyegel titik akupuntur Qin Suang, memeluknya, dan meninggalkan medan perang di udara. Yang lainnya 5 tetua mengambil keuntungan dari Han San. Ketika Qian rusak dan lemah, mereka memulai pertarungan kelompok gila. Untuk sesaat, Han San Qian tidak mampu menangkisnya, dan hanya bisa membiarkan kelima orang itu mengayunkan tinjunya ke arahnya dan menusuknya dengan pedang panjang. Seluruh tubuhnya seperti pria berdarah, sekarat. Kelopak matanya tiba-tiba terasa berat. Saat dia terbaring sekarat, dia melihat Su Yingxia, Nianer, Qi Hu, dan semuanya. Ya, apakah kamu akan mati? Bab 1747. Engah. Di keluarga Fu, Su Yingxia tiba-tiba merasa panik dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia mengabaikan rasa sakit di hatinya dan buru-buru bergegas keluar rumah dan melihat ke langit. 3.000. Apakah itu kamu? Su Yingxia memandang ke langit, wajah cantiknya panik. Dia tahu bahwa Han San Qian telah datang ke dunia Bafang. Meskipun dia tidak ingin Han San Qian dipimpin ke sini oleh rencana Futian, dia memahami karakter Han San Qian. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya dan dia pasti akan datang. Nada suara Su Yingxia mulai melembut akhir-akhir ini. Dia tidak berusaha untuk menuruti pengaturan Futian, tapi sengaja menundanya. Untungnya, Futian baru-baru ini pergi ke laut kehidupan abadi dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan masalah rayuan Han San Qian. Dia hanya ingin memberi Han San Qian waktu. Dia juga percaya bahwa dengan IQ Han San Qian, dia tidak akan pernah datang gegabah. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya dan Nianer di keberuntungan ungu. Awan. Su Yingxia sangat yakin akan hal ini, karena Han San Qian tidak akan pernah mengecewakannya. 3.000, Yingxia akan selalu menunggumu. Pada saat ini, Han San Qian, yang sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba mendengar panggilan Su Yingxia dalam kegelapan. Tidak, Su Yingxia masih menungguku. Dia tidak bisa mati. Han San Qian tiba-tiba mengaktifkan semua energi baru yang terkondensasi dari tubuh emas. Dia tidak ragu-ragu dengan cara apapun, bahkan jika dia mempertaruhkan tubuh emasnya meledak karena kehabisan energi. Jejak energi terakhir mengalir ke seluruh bagian tubuh dengan gila-gilaan, membantu Han San Qian dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Piton giok bermata merah di tangan Han San Qian perlahan memasukkan energinya sendiri ke dalam tubuh Han San Qian. Di udara, Han San Qian, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba membuka matanya dan menyerang kelima orang itu dengan tatapan garang. Kelima tetua tidak menyangka bahwa Han San Qian akan tiba-tiba melakukan serangan balik. Dengan tergesa-gesa, mereka nyaris tidak bisa bertahan, tetapi tertangkap basah oleh Han San Qian dan dikalahkan terus-menerus. Han San Qian tampak gila, matanya merah darah, dia meraih sesepuh 6 puncak yang paling dekat dengannya, dan membombardirnya tanpa pandang bulu. Melihat ini, beberapa orang mati-matian menyerangnya di belakang Han San Qian, mencoba memperlambat serangan San Qian. Tetua Liu Feng menjadi pucat karena ketakutan. Han San Qian tidak peduli dengan nyawanya. Dia hanya menyerang dirinya sendiri dan hampir melepaskan pertahanan apapun. Dia hanya menginginkan nyawanya sendiri. Mereka yang kuat bisa mendominasi, dan mereka yang kuat bisa takut akan nyawanya. Dalam kepanikan, Penatua Liu Feng dipukul langsung di bagian dada oleh pukulan Han San Qian. Jika 5 tetua lainnya tidak menggunakan simpul energi untuk menahan Han San Qian pada saat yang sama, dia mungkin telah dipukuli sampai mati oleh orang ini di tempat. Tetua Liu Feng memandang Han San Qian dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun Han San Qian diikat oleh 5 orang itu, dia tetap tidak berani mengambil langkah maju. Ketika binatang pendiam melihat Han San Qian, di bawah raungan Linlong, mereka mendapatkan kembali semangat juang mereka dan melawan dengan gila-gilaan. Murid dari Sekte Void mematuhi perintah dan menyerang Han San Qian secara kolektif. Wu Yan berteriak dengan marah. Semua murid segera menerima perintah dan membidik Han San Qian. Han San Qian tersenyum galak, matanya merah. Kamu masih bisa tertawa bahkan ketika kamu akan mati, Han San Qian.
kamu iblis jahat, tunggu saja sampai kamu bereinkarnasi selamanya. Penatua Liu Feng menekan suasana hatinya dan mengutuk dengan marah. Bah! Han Sanqian memuntahkan seteguk darah, yang mengejutkan para tetua Liu Feng. Apa hubungannya dengan saya? Apakah Anda satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengkritik saya? Apakah Anda baru saja hampir kencing? Kamu, Penatua Liu Feng sangat marah. Kata-kata Han Sanqian menusuk hatinya. Baru saja, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, tetapi pada akhirnya, dia dalam bahaya, dan seorang budak iblis kecil sangat ketakutan. Jiwanya berantakan, bagaimana tetua 6 puncak bisa menjaga wajahnya? Aku, tetua 6 puncak dari sekte Wushu yang bermartabat, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang yang sekarat sepertimu, jadi pergilah dan matilah. Tetua 6 puncak mengutuk. Sekte Void, ini lelucon. Di mataku, aku bisa membunuh seluruh sektemu sendirian. Kembalilah jika kamu berani, teriak Han Sanqian dingin. Begitu kata-kata ini keluar, ketujuh tetua langsung marah. Ribuan murid Sekte Void, ditambah 7 tetua dan pemimpinnya, benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun Han Sanqian ditangkap, masalahnya adalah Void Sekte sekarang penuh dengan serigala Ji, anggota badan dan lengan patah di tanah, darah mengalir ke sungai, dan korbannya sangat berat. Membuka. Tak satu pun dari 7 tetua yang berani karena mereka takut Han Sanqian akan kembali. Kenapa? Kamu takut? Benar. Jika sebuah sekte membiarkan budaknya dipukuli seperti ini, itu akan membuat orang tertawa sampai mati, kata Han Sanqian sinis. Han Sanqian, jangan terlalu cepat berbicara. Kamu hanyalah kura-kura di dalam toples. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara? Wu Yan berkata dengan marah. Kamu benar, cari tahu identitasmu. Cepat dan katakan dengan jujur. Kamu berasal dari sekte jahat mana? Setidaknya kami bisa membuat kematianmu lebih nyaman. Katakan. Han Sanqian tertawa, saya, Han Sanqian, tidak memiliki keluarga atau sekte. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Mereka adalah sekelompok anjing. Wu Yan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melambaikan tangannya, murid, bunuh Han Sanqian untukku. Segera setelah itu, semua murid berteriak serempak, dan ribuan pedang es berkumpul menjadi bola besar, menyerang Han Sanqian secara langsung. 7 tetua juga mundur dengan cepat ketika serangan akan datang. Han Sanqian tersenyum galak, saya ingin seluruh sekte Void Anda dikuburkan bersama Anda. Apa? Ini? Di udara, Han Sanqian tiba-tiba menjadi emas, dan tubuh emas yang baru saja terkondensasi di tubuhnya meledak secara langsung. Dia menggunakan metode ledakan diri dari tubuh emas untuk mengkatalisasi seluruh sihir tanpa fase hingga ekstrim. Kekuatan sihir Wuxiang, bintang-bintang akan berubah dalam sekejap mata. Tiba-tiba, pegunungan sekte Void berguncang, angin menderu, dan seluruh bola energi besar dengan kekuatan 10.000 orang tiba-tiba berhenti bergerak maju, berbalik, dan bergegas menuju tanah. Ribuan murid dari sekte Void semuanya pupilnya membesar, menyaksikan pemandangan mengerikan ini tanpa daya, dan sangat ketakutan hingga mereka bahkan lupa untuk melarikan diri. Tidak, kekuatan sihir tak berwujud. Tidak mungkin, kan? Di mata formasi, Master Sanyong melihat gerakan Mitian. Dan dia sangat terkejut. Seni ilahi Wuxiang adalah keterampilan yang benar-benar hilang dari sekte Void. Justru karena hilangnya keterampilan unik inilah sekte Wuxiang telah menurun selangkah demi selangkah selama ribuan tahun. Untuk sekte Void, seni ilahi Wuxiang yang telah dipraktikkan dengan sangat sempurna adalah hal yang unik. Bagi Sanyong, senjata pembunuh adalah sesuatu yang diimpikannya sepanjang hidupnya. Bahkan tuannya sendiri, termasuk tuannya sendiri, merasakan sakit di hatinya. Namun sekte Wushu telah mencarinya selama ribuan tahun, namun tidak pernah menyangka bahwa Sanyong akan cukup beruntung untuk melihatnya, namun dengan cara ini. Kekuatan magis tak berbentuk, ketiadaan tertinggi, tapi mengapa itu ada di tubuh Han Sanqian? Bukankah dia iblis? Jika dia adalah klan iblis, bagaimana dia bisa mempelajari teknik sihir tanpa fase? Tanpa instruksi langsung dari kepala saat ini, seni ilahi Wuxiang tidak dapat dipelajari sendiri.
Hal ini juga menunjukkan bahwa kecuali Han Sanqian dapat dikenali oleh leluhur tertentu dari Sekte Void, dia tidak akan pernah mempelajarinya secara diam-diam atau kebetulan. Bisa. Tiba-tiba, Sanyong memikirkan sebuah kemungkinan, dan dia langsung terkejut, tidak mungkin, Weo Shui Sanqian, Wushui Sanqian, mungkinkah Patriark mengacu pada Han Sanqian? Bab 1748. Ini berarti bukan saja aku gagal menjilat dewa yang dibicarakan nenek moyangku, tapi sebaliknya, aku menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menghancurkannya. Wajah Sanyong menjadi pucat dan dia terhuyung ke tanah, sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Jika ini yang dia pikirkan, masa depan Sekte Void akan hancur di tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk melihat leluhurnya lagi? Memikirkan hal ini, Sanyong ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati sebagai permintaan maaf. Tetapi pada saat ini, kekuatan penghancur langit yang ditransfer oleh seni ilahi Wuxiang milik Han Sanqian telah jatuh dari langit. Dengan ledakan yang keras, tanah bergetar hebat, dan gelombang besar serta kekuatan angin bahkan menghempaskan orang-orang sejauh 100 meter. Semua pohon hancur. Ribuan murid Sekte Void tergeletak di tanah seperti semut yang berduka, tewas dan terluka, adegan itu menjerit kesakitan dan kesakitan. Di udara, cahaya keemasan Han Sanqian menyebar, matanya seperti obor, dan dia berdiri di udara seperti dewa perang. Tuhan, Tuhan, sungguh Tuhan, Tuhan, apa yang sebenarnya aku lakukan, Sanyong. Sanyong menangis karena rasa bersalah, terbaring di tanah dan menghantam tanah dengan penyesalan. Rusak, hancur, Sekte Voidku hancur. Semakin Sanyong memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Dia benar-benar merasa takdir sedang mempermainkannya. Sekte Void telah terakumulasi selama ribuan tahun. Banyak generasi pemimpin telah bekerja keras untuk mengembangkannya. Sayangnya, mereka tidak pernah mampu mencapai tingkat atas. Alasannya inilah kekurangan dari aksi unik Wuxiang Divine Art. Ketika kami sampai di tempatnya, kami akhirnya berkesempatan untuk melihat skill magis ini, dan orang tersebut adalah anggota dari Sekte Void miliknya, namun dia harus menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Apakah ini lelucon yang terlalu besar? Penebusan ya, aku ingin penebusan. Sanyong hanya ingin bangun. Tetapi saat ini, Wu Yan telah bersatu kembali dengan 6 tetua dan melancarkan serangan fatal ke Han Sanqian. Ledakan. Saat ledakan meledak di tubuh Han Sanqian, jantung Sanyong pun ikut meledak. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Di udara, tubuh emas Han Sanqian yang baru terkondensasi hancur. Menghadapi serangan gabungan dari 7 tetua, dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika bukan karena tubuh emas itu, dampak besar dari ledakan mantra pasti akan terjadi. Membuat tubuh Han Sanqian langsung berubah menjadi bubuk. Tetapi bahkan jika dia menyelamatkan tubuhnya, Han Sanqian terlempar ribuan meter jauhnya, terbang langsung ke kejauhan dengan parabola. Linlong meraung marah, memimpin keempat naga itu, dan dengan cepat terbang menuju ke arah jatuhnya tubuh Han Sanqian. Qin Suang tetap di tempat dengan linglung. Meskipun titik akupunkturnya menghalangi dia untuk bergerak, matanya, tidak peduli seberapa lebar dia membukanya, tetap tidak bernyawa. Dia hanya melihat ke arah di mana mayat Han Sanqian terbang, penuh kesedihan. Wu Yan melirik adik-adiknya dengan kepuasan, melambaikan tangannya, dan memimpin para tetua ke tanah dari udara. Pada saat ini, dia tersenyum. Lawan sulit lainnya dari Sekte Void telah dikalahkan olehnya. Dia juga percaya bahwa mulai sekarang, statusnya di Sekte Wushu akan semakin tinggi. Bahkan melampaui pemimpinnya. Murid dari Sekte Void pasti akan tahu siapa orang yang paling banyak berbuat di Sekte Void. Paman Jie Yuan, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bukan karena kamu kali ini, kami hampir akan membiarkan klan iblis yang menyamar menimbulkan masalah. Benar. Paman Master dari Akademi Pelatihan dengan tenang mengarahkan kita pada saat bahaya, dan ini menghilangkan bahaya tersembunyi dari Sekte Wushu. Merupakan berkah bagi Tuan Jie Yuan untuk menemukan monster Han Sanqian. Jika tidak, dengan orang berbahaya yang mengintai di sekitar kita, kita tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan. Mendengarkan pujian dari semua murid,
Wu Yan menerimanya dengan sangat nyaman. Kali ini dia melenyapkan momok besar bagi Sekte Void, dan seluruh Sekte Void menyambutnya, dan memang seharusnya begitu. Dengan kebanggaan ini, Wu Yan berjalan ke arah kepala Sanyong dengan antusias, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudaraku, monster Han Sanqian telah dilenyapkan. Saya benar-benar tidak menyangka cucu ini cukup mampu, tapi untungnya penemuan ini adalah dibuat tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan ada habisnya." Setelah berbicara, dia menunggu pujian Sanyong. Sanyong tersenyum pahit, "Apakah kamu memukuli Han Sanqian sampai mati?" Wu Yan mengira Sanyong akan menyombongkan diri, jadi dia tersenyum percaya diri, "Kakak senior, memang benar, orang itu baru saja ingin melawan, tapi aku tahu dia pasti dalam kondisi lemah saat itu, jadi aku memanfaatkan penyakitnya. Untuk membunuhnya, aku meminta 6 adik laki-laki dan aku untuk bergabung untuk menyerangnya. Bahkan jika dia adalah dewa sejati, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan kali ini." Justru karena inilah Wu Yan begitu percaya diri sehingga dia bahkan tidak repot-repot melihat tubuh Han Sanqian. Tidak ada yang bisa bertahan. "Ya, kakak kepala, kakak senior Jie Yuan melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Dalam situasi kacau seperti ini, kami dapat menemukan kelemahan Han Sanqian tepat waktu, sehingga kami dapat membunuhnya dengan satu pukulan dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kakak senior Jie Yuan harus menjadi orang pertama yang mencapai kesuksesan kali ini." Beberapa rekan magang junior memujinya. Setelah mendengar ini, Sanyong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah mengucapkan 3 kata, "Bagus, bagus, 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 bagus," kepada Sanyong, dia tiba-tiba menatap dengan marah dan menamparkan langsung wajah Wu Yan. Bentak. Tamparan di wajah hampir bergema di seluruh kebun sayur. Bab 1749. Wu Yan menyentuh sisi kanan wajahnya yang bengkak karena tidak percaya, seluruh tubuhnya terkejut. Para murid dan beberapa tetua semuanya tercengang, dan untuk sesaat suasana menjadi sangat sunyi dan sunyi. Sanyong sudah sangat marah sampai dia meniup janggutnya dan menatap, "Prestasi pertama. Benar-benar omong kosong pertama. Kau dan aku akan ditakdirkan menjadi pendosa sekte Wushu selamanya." Sanyong mengumpat dengan marah. Dia membenci dirinya sendiri dan Wu Yan. Keduanya menghancurkan sekte Void selamanya. Wu Yan memandang Sanyong dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa artinya. Dia jelas membuat prestasi besar kali ini, mengapa pemimpinnya begitu marah? Mungkinkah pemimpinnya mengetahui kebenaran bahwa dia telah menganiaya Han Sanqian? Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, tidak ada perselisihan bahwa Han Sanqian adalah iblis. Membunuh orang seperti itu bukanlah pencapaian besar dalam menghilangkan kerugian bagi masyarakat, tetapi itu adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan jika Han Sanqian difitnah, hasil akhirnya adalah fitnah itu benar. "Tuan, Wu Yan benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan ini." Wu Yan menyentuh wajahnya dan berkata dengan sangat enggan. Sanyong tersenyum dingin, "Jika kamu membunuh Han Sanqian, kamu adalah pendosa dari sekte Wu. Apakah sudah cukup jelas? Han Sanqian adalah monster. Semua orang yang hadir dapat melihatnya dengan jelas. Mengapa Wu Yan bersalah karena membunuhnya? Monster. Bisakah kamu membedakan antara iblis dan makhluk abadi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membedakannya? Mengki, segera kirim orang untuk menemukan tubuh Han Sanqian. Selain itu, buka rumah pengobatan abadi dan bersiap untuk menyelamatkan orang." Sanyong berteriak dingin. Mendengar ini, Penatua Soufeng segera berlutut dengan ketidakpuasan, "Tuan, apa maksud Anda dengan ini? Rumah pengobatan abadi selalu digunakan untuk penyembuhan tuanku, bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk menyelamatkan iblis?" "Ya, Master Sekte, bagaimana dia, Han Sanqian, bisa begitu berbudi luhur dan cakap?" Penatua Wu Feng juga berlutut. "Kakak senior, menurut kami itu juga tidak pantas." Penatua Ersan Feng juga berlutut saat ini. Seluruh wajah Sanyong sangat dingin hingga menakutkan. Selama dia bisa menyelamatkan Han Sanqian, apalagi rumah pengobatan abadi, dia akan rela mengambil nyawa Sanyong. "Dasar idiot, kamu tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Mengsi, ada. Kenapa kamu tidak segera mencarinya?" Sanyong berteriak marah.
Lin Mengki ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan bergegas bersama beberapa murid ke arah jatuhnya Han San Qian tadi. Saudara-saudara junior lainnya dari Wu Feng, bersihkan tempat kejadian dan gunakan pembatasan untuk mengirim sisa binatang aneh yang terperangkap ke hutan binatang. Adapun Wu Yan, menghadap tembok dan bertobat, kata Sanyong dingin. Mendengar perintah tersebut, beberapa sesepuh terlihat bingung, kenapa? Wu Yan bahkan bertanya dengan marah, saudaraku, mengapa saya melakukan kesalahan? Mengapa saya harus menghadapi tembok dan bertobat? Karena hari ini, Sekte Void akan dihancurkan di tangan kalian, idiot, Sanyong melotot marah dan berteriak. Lalu, dia menghela nafas berat, tentu saja, itu termasuk aku. Setelah mengatakan itu, Sanyong menggelengkan kepalanya dan pergi dengan perasaan bersalah. Setelah Sanyong pergi dan Penatua Erfeng dan San Feng sibuk membersihkan tempat kejadian, Wu Yan meninju tanah dengan marah. Saudara Jie Yuan, apa yang dimaksud pemimpin dengan ini? Melihat bahwa Anda telah memberikan kontribusi pertama Anda, apakah Anda merasa cemburu? Jadi, Anda bukan hanya tidak memuji Anda, tetapi Anda juga dituduh melakukannya. Kata Penatua Wu Feng tiba-tiba dengan ketidakpuasan. Haha, jelas sekali bahwa ini adalah seorang master dengan prestasi besar. Beberapa orang takut kehilangan posisinya sebagai master, jadi mereka hanya ingin menghukumnya. Penatua Shou Feng mendengus dingin. Pemimpinnya benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia hanya tidak memuji kakak-kakak senior kita, tapi dia tetap melakukan ini. Menurutku Sekte Void akan benar-benar hancur jika jatuh ke tangan orang seperti itu. Liu Feng juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Wu Yanyu menjadi lebih marah ketika dia mendengarkan ironisnya dia begitu bangga ketika mencoba memberatkan orang lain, tetapi ketika tiba gilirannya, dia merasa bahwa kebajikan pemimpin tidak pantas untuknya. Mungkin, pemimpinnya pemalu. Melihat Han San Qian dapat memimpin begitu banyak binatang aneh, dia takut akan balas dendam kekuatan di belakang Han San Qian, jadi dia akan menangkap rakyatnya sendiri tanpa henti. Saudara Jie Yuan, kamu tidak perlu melakukannya khawatir tentang hal itu. Dalam hati kami, Anda adalah pahlawan yang hebat. Penatua Shou Feng menghibur. Setelah mendengar ini, Wu Yan merasa sedikit lebih baik. Dia melirik ke arah Penatua Shou Feng dan berkata, pergi dan telepon Ye Gucheng dan minta dia untuk segera mengirim Xiao Tao keluar. Kakak senior, apa maksudmu? Penatua Shou Feng tertegun, tetapi segera dia mengerti apa yang dimaksud Wu Yan. Jelas ada sesuatu di balik kejadian ini, jadi akar masalahnya harus diberantas. Saya mengerti, kakak senior. Saya akan membuat pengaturan sekarang. Jika saatnya tiba, kami akan memberitahu Anda bahwa Xiao Tao terkena arus dan meninggal dalam kecelakaan. Tetua Shou Feng tersenyum sinis. Selama Xiao Tao meninggal, kebenaran masalah ini akan hilang selamanya. Beberapa saat kemudian, Tetua Shou Feng menemukan bahwa manusia persik kecil itu hilang. Di malam hari, Lin Mengki bergegas kembali dan datang ke aula utama, hanya untuk melihat Sanyong dengan kepala menunduk dan mata kosong. Dia belum pernah melihatnya begitu tersesat selama ratusan tahun sejak dia mengenal kakaknya. Melihat Lin Mengki kembali, Sanyong kembali sadar dan memandang Lin Mengki dengan gugup, bagaimana? Han San Qian, apakah kamu sudah menemukannya? Bab 1750. Lin Mengki menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya telah mencari beberapa kali, tetapi saya belum menemukan tubuh Han San Qian. Mungkin, ia jatuh ke dalam area kosong. Mendengar ini, wajah Sanyong menjadi pucat, dan dia linglung, hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Lin Mengki tidak mengerti apa yang dimaksud pemimpinnya dengan ini, Tuan, Han San Qian hanyalah seorang budak dan mata-mata klan iblis. Dia mati ketika dia mati. Mengapa kamu ada di sini? Sanyong tersenyum sedih, apakah kamu ingat teknik yang digunakan Han San Qian selama pertempuran tadi? Lin Mengki selalu sangat bingung dengan fakta bahwa serangan gabungan terhadap ribuan murid Sekte Void tidak hanya gagal mengenai Han San Qian, tetapi juga menyerang para murid secara terbalik. Keterampilan Han San Qian sangat aneh. Tampaknya jahat tetapi tidak jahat, dan tampak benar tetapi tidak benar. Ada yang sangat jahat, tetapi ada pula yang sangat benar. Benar-benar tidak dapat diprediksi.
Sanyong menghela nafas sedikit, tahukah kamu apa ilmu pedang ganda antara dia dan Suangersi? Itu adalah keterampilan unik dari Sekte Void, pedang ilahi hujan jatuh. Pedang ilahi hujan jatuh. Lin Mengki mengerutkan kening dan tertegun sejenak, lalu berkata, pantas saja kedua pemuda ini mampu menahan serangan gabungan beberapa tetua kita. Ternyata mereka menggunakan pedang ilahi hujan jatuh. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Sanyong begitu kecewa, menggelengkan kepalanya dan berkata, hei, sayang sekali Han Sanqian jatuh ke dalam perangkap karena kesalahan. Jika tidak, jika dia tetap tinggal di Sekte Wuwu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang murid yang luar biasa seperti Qin Suang, Ye Gucheng, dan Lu Yunfeng. Meskipun Suanger dan Yunfeng Gucheng berbakat dan bisa berprestasi, dibandingkan dengan Han Sanqian, apa maksudnya? Sanyong berkata dengan dingin dan menghina. Pedang ilahi hujan jatuh adalah pedang bebek Mandarin Yin Yang, dan kekuatannya memang luar biasa, tapi tahukah kamu? Pukulan terakhir Han Sanqian sebenarnya adalah rahasia tertinggi dari Sekte Void milikku, seni ilahi Wuxiang. Mendengar ini, Lin Mengki tercengang dan tertegun selama beberapa menit, keterampilan sihir tanpa bayangan. Hari itu, setelah Han Sanqian bertarung melawan Ye Gucheng, saya memiliki keraguan. Saya membaca Su Wuzi beberapa kali dan memeriksa semua petunjuk tentang seni ilahi Wuxiang yang ditinggalkan oleh para leluhur. Pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa, apa yang digunakan Han Sanqian adalah seni ilahi Wuxiang, dan menilai dari latihannya saat ini, seni ilahi Wuxiang telah mencapai tingkat keberhasilan yang kecil. Dia benar-benar dapat memobilisasi energi serangan ribuan orang untuk kembali menggigit kita, hei. Sanyong He berkata dengan sedih. Lin Mengki menelan ludahnya, dia pernah berpikir bahwa seni ilahi Wuxiang adalah rahasia kuno Sekte Wuxi yang telah lama hilang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia melihat Han Sanqian menggunakannya di tangannya. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang Sanyong katakan tentang Ziguang Lingmeng, Sui Sanqian yang lemah, bukan? Bukankah yang dia maksud adalah Han Sanqian? Melihat anggukan berat sang pemimpin, Lin Mengki merasa seolah-olah dia telah ditampar wajahnya. Dia mundur beberapa langkah, seluruh wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan. Ini berarti kita akan membunuh dewa yang sebenarnya. Lin Mengki langsung merasa bahwa dunia telah runtuh. Dia awalnya berpikir bahwa Han Sanqian bisa mempelajari pedang ilahi hujan jatuh, yang merupakan bakat yang cukup besar. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Han Sanqian juga bisa menguasai Wuxiang, harta paling berharga dari Sekte Void. Kekuatan magis. Aku akan mencari Han Sanqian. Setelah Lin Mengki selesai berbicara, dia bergegas keluar dengan linglung. Lin Mengki bergegas keluar istana, melihat ke atas langit, dan sangat menyesal. Jika dia tidak menghentikan Qin Suang menyelamatkan Han Sanqian sebelumnya, mungkin hasil saat ini tidak akan terjadi. Pikiran tentang dewa sejati yang keluar dari 4 puncak dan memimpin Sekte Void menuju kejayaan membuat orang merasa sangat bersemangat. Dan dia masih menjadi penguasa dewa sejati. Lin Mengki merasa jika ini bisa terjadi, hidupnya akan menjadi lebih baik. Menjadi berharga. Tapi dia juga menghancurkan mimpinya dengan tangannya sendiri, dia benar-benar merasa itu sangat ironis. Seolah takdir sedang mempermainkannya. Saat ini, satu-satunya cara untuk menebus dosanya adalah dengan menemukan Han Sanqian. Saat ini, klan Fu. Su Yingxia menemukan Fuli. Melihat Fuli, Su Yingxia berbisik, dia di sini. Fuli tertegun sejenak, lalu tersenyum, inikah yang kamu sebut sampah dunia biru? Seharusnya kamu dikurung terlalu lama. Futian sudah tidak ada lagi di klan sekarang. Kamu jalan-jalan di halaman. Mungkin Anda bisa lebih berpikiran terbuka. Saya selalu merasa sesuatu terjadi padanya, kata Su Yingxia cemas. Fuli berkata dengan nada menghina, Fu Mang telah memberitahumu sejak lama bahwa harapanmu terhadap sampah dari dunia Azure untuk menyelamatkanmu hanyalah omong kosong. Dia mungkin sangat kuat di dunia Suan Yuan, tapi dia bukan siapa-siapa di dunia Bafang jika dia berani datang, bukankah normal jika terjadi kecelakaan? Meskipun Su Yingxia percaya bahwa Fang Jingtian pasti akan datang untuk menyelamatkannya,
dan juga percaya bahwa Fang Jingtian pasti memiliki beberapa keterampilan kultivasi. Ada poin inti dalam kata-kata Fu Li. Itu adalah Han Sanqian yang baru saja tiba di dunia Bafang. Dia memang seperti semut. Fusi tidak menemukan Han Sanqian di sini, kan? Su Yingxia bertanya ragu-ragu. Mungkin tidak, karena saya belum pernah mendengar orang lain menyebutkannya. Su Yingxia merasa sedikit lega. Selama keluarga Fu tidak menemukan Han Sanqian, itu berarti tidak akan terjadi apa-apa pada Han Sanqian. Saya datang kepada Anda karena saya ingin Anda membantu saya. Su Yingxia berpikir sejenak dan berkata, apakah ini tentang keberadaan anak-anakmu? Tidak, ini Han Sanqian. Saya harap Anda dapat mengirim seseorang untuk menemukannya secara diam-diam, dan katakan padanya untuk jangan pernah datang kepada saya sebelum dia siap. Su Yingxia percaya bahwa dengan IQ Han Sanqian, dia tidak akan bergerak maju dengan gegabah, tapi dia juga tahu apa maksudnya bagi Han Sanqian. Kemungkinan besar dia akan terlalu cemas dan membuat kesalahan dalam penilaian. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah memberitahu Han Sanqian agar tidak cemas dan melanjutkan langkah demi langkah dengan mantap. Jika kamu melakukan ini, jika kamu memperingatkan ular itu, konsekuensinya mungkin sangat serius. Apakah layak untuk menyia-nyiakan bumi biru? Kata Fu Li dingin, jelas dia yakin Su Yingxia tidak perlu mengambil risiko ini. Su Yingxia mengangguk dengan tegas, bagi dia, bahkan jika aku mengambil nyawaku, aku tidak akan ragu sama sekali. Fu Li menghela nafas dan berkata sinis, baiklah, saya akan mengirimkan beberapa kroni untuk menemukannya, tapi menurut saya itu akan sia-sia. Lagi pula, saya sudah tahu keberadaan putri Anda. Mendengar Hanian, Su Yingxia tiba-tiba bertanya dengan gugup, di mana Nianer? Tempat yang tidak pernah kamu impikan, Paviliun Lulan. Mendengar ini, harapan baru Su Yingxia langsung terasa seperti baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atasnya. Paviliun Lulan, tempat paling suci keluarga Fu. Dia belum pernah ke sana terakhir kali, tetapi dia segera ditangkap dan terungkap. Dengan pengalaman terakhir kali, Su Yingxia langsung kehilangan harapan, bahkan jika dia tahu di mana dia berada. Tapi mencoba menyelamatkan Han Nian dari Paviliun Lulan hanyalah omong kosong. Sebenarnya cara terbaikmu adalah dengan menikahi orang itu dan menuruti kemauan Fu Tian, agar perlahan-lahan kamu bisa mendapatkan kekuatan. Jika kamu bisa melahirkan dewa baru yang sejati, kamu bisa lebih berharga dari ibumu di masa depan. Apa yang kamu inginkan? Tidak apa-apa kan? Fu Li menasihati.